Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah ada dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu, Bu Ajeng. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi jujur, hormat, dan patuh. Tahukah kalian apa arti jujur itu? Ya, jujur itu artinya benar. Jujur adalah berkata dan berbuat sesuai kenyataan, tidak ditambah maupun dikurangi. Nabi SAW menjadikan kejujuran sebagai asas dari setiap kebaikan. Sebagaimana sabdanya, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Artinya, kalian harus berkata jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing pelakunya ke surga. Selain itu, selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari memiliki banyak sekali manfaat, yaitu yang pertama, hidup kita akan selamat. Kemudian yang kedua, selalu disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, meningkatkan martabat. Yang keempat, dipercaya oleh orang lain. Dan yang terakhir, mendapat surga di akhirat. Sikap jujur ini harus kita terapkan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Yang pertama, kita harus jujur kepada Allah. Nah, jujur kepada Allah ini caranya adalah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya adalah kita melaksanakan ibadah sholat dengan tepat waktu, dengan khusyuk, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga harus jujur kepada diri sendiri. Caranya adalah dengan berani mengatakan ya jika benar dan mengatakan tidak jika memang salah atau tidak tahu. Contohnya, ketika kita melaksanakan ujian di sekolah, maka kita tidak boleh mencontek jawaban kepada teman. Karena kalau kita mencontek jawaban kepada teman, itu artinya kita tidak jujur kepada diri sendiri. Selanjutnya adalah kita juga harus jujur kepada orang tua dan guru. Caranya adalah tidak berbohong kepada orang tua dan mengerjakan tugas sekolah dari guru dengan sungguh-sungguh. Contohnya adalah misalnya nih, ibu menyuruh anak-anak atau minta tolong kepada anak-anak untuk membelikan sayur ke tukang sayur. Nah, terus ketika pulang ternyata ada kembalian, maka sisa uang kembaliannya itu harus dikembalikan kepada ibu, karena itu adalah salah satu sikap jujur kepada orang tua. Terakhir, kita juga harus jujur kepada orang lain. Orang lain itu bisa saudara, bisa teman, atau siapapun itu. Nah, caranya adalah kita tidak boleh berbicara mengada-ngada atau melebih-lebihkan. Contohnya nih, ada teman yang datang ke bangku kita, terus tanya, "Ini pulpen kamu bukan?" Kalau misalnya bukan pulpen anak-anak, maka jawab, "Bukan pulpen saya." Nah, kita tidak boleh berbohong atau mengada-ngada dengan mengatakan bahwa itu pulpen saya, padahal bukan pulpen saya. Selanjutnya, hormat kepada orang tua dan guru. Nih, ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil jalan dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling." Sikap menghormati dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai, sopan, patuh, atau suatu perbuatan yang menandakan ketundukan.
Sikap menghormati ini kita perlu biasakan dari kecil. Dan sikap menghormati adalah sikap saling menghargai yang terlahir dari dalam diri yang ditunjukkan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita seperti orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sementara sikap orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda disebut menyayangi. Cara menghormati orang tua bisa kita lakukan dengan selalu berpamitan ketika akan berangkat pergi, kemudian mendengarkan nasihat mereka, dan tidak meninggikan nada suara ketika berbicara dengan mereka. Kita harus senantiasa menghormati orang tua kita, dan jangan sampai kita mengecewakannya dan membuat mereka bersedih, karena ridho Allah itu tergantung pada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan orang tua. Begitupun dengan guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah, maka kita pun harus menghormati guru-guru kita di sekolah. Selanjutnya adalah patuh kepada orang tua dan guru. Patuh artinya suka menurut, taat, dan berdisiplin. Mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah, aturan, agama, norma, adat istiadat, hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Patuh merupakan salah satu sikap mulia yang diajarkan dalam agama Islam. Dan sikap patuh ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak yang soleh dan solehah, maka kita harus patuh pada perintah orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Contohnya adalah ketika orang tua menyuruh anak-anak untuk membereskan kamar atau menyapu rumah. Nah, anak-anak harus melaksanakan perintah orang tua dan tidak boleh membantah. Perintah tersebut harus kita cepat laksanakan karena itu adalah salah satu bentuk dari bakti kita sebagai anak terhadap orang tua. Kemudian bentuk patuh kita kepada guru adalah dengan disiplin datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan, tenang, serta tertib ketika guru berbicara dan menjelaskan pelajaran. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ingat selalu jaga kesehatan, kemudian patuh kepada orang tua, rajin beribadah, dan jangan lupa untuk selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.